Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Perkenalkan, nama kami sebelum masuk Islam adalah Yosef Yahya Ismaya, dan nama setelah masuk Islam adalah Yusuf Islam. Alamat kami adalah di Desa Sampora, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Status kami adalah menikah dengan anak satu dan istri satu. Jenjang pendidikan kami, ketika kami kecil, kami di TK Yosudarso Cisantana, dan langsung lanjut ke SD Yosudarso Cisantana, lanjut lagi ke SMP Yosudarso Cigugur Kuningan, dan SMA di Santa Maria 1 Bandung, serta meneruskan sekolah calon pastor di Seminari Menengah Cadas Hikmat Bandung. Alhamdulillah, ketika kami dari kecil, kami dikenalkan dengan yang namanya organisasi. Kami ketika sedang balita, kami diajarkan dengan BIA, Bina Iman Anak Katolik, atau lebih dikenal dengan sekolah minggu. Dan ketika kami remaja, kami dikenalkan dengan namanya Remaka atau Remaja Katolik. Dan kami ketika dewasa berorganisasi di Mudika, Muda Mudi Katolik Kuningan, atau lebih dikenal dengan OMK, Orang Muda Katolik, atau KKMK, Karyawan Muda Katolik. Dan sampai kami lanjut di sekolah calon pastor di Bandung untuk lebih memperdalam lagi agama Katolik. Ketertarikan kami ketika masuk Islam adalah diawali dengan ketika kecil di lingkungan kami ada saudara yang Islam. Kami sering ikut berbarengan berkegiatan dengan saudara kami yang Islam. Terutama di bulan Ramadan, kami sering ikut sahur bersama saudara kami yang Islam. Dan ketika selesai sahur, kami suka dipakaikan sarung, ikut-ikutan sholat. Nah, hidayah pertama kami saat itu adalah ketika melihat saudara kami yang Islam sholat, mukanya itu bercahaya. Kami pikir sholat itu pakai make up, karena kalau orang tua kami ke gereja pakai make up. Nah, itu hidayah pertama kami sejak kecil. Walaupun dimarahin sama orang tua kalau ketahuan kami belajar sholat, kami belajar ngaji, tetapi tidak memutus kami untuk terus mendekati Islam. Sampai kami sekolah calon pastor, kami terus ada ketertarikan dengan dunia Islam, walaupun kami lahir dari keluarga Katolik. Ketika kami berpendidikan di sekolah Katolik, kami terus melihat indah dengan dunia Islam, dengan melihat perempuan Islam yang terjaga, ada yang pakai kerudung, bahkan dengan menggunakan cadar. Sampai kami sekolah calon pastor, kami memutuskan untuk berhenti terlebih dahulu karena kebimbangan kami akan ketertarikan dengan dunia Islam. Maka sampailah ketika kami dari sekolah di Bandung, sekolah calon pastor, harus bekerja di sekolah Katolik Mardi Waluya Cibinong. Di sana kami berkesempatan berkegiatan dengan dunia Islam. Kami melihat saudara-saudara kami yang Islam ketika subuh sudah menghadap sama Tuhannya, baru setengah hari sudah berhadapan dengan Tuhannya di sholat duhur. Ketika asar sudah menghadap kembali kepada Sang Holik dalam ibadah. Maghrib bertemu lagi, bahkan Isya baru 1 jam bertemu lagi dengan Allahnya. Kami merasakan melihat seperti itu, alangkah indahnya mereka yang hadir di Islam, karena bertemu dengan Tuhannya itu
sehari sampai 5 kali yang wajibnya. Bahkan yang sunnahnya itu tidak terhitung. Itu yang menghantarkan kami hidayah. Dan sampai ada teman kami yang mengajak ke masjid. Dan waktu itu kami tidak berani untuk masuk ke dalam masjid karena takut ada satpam, ada penjaga, atau diinterogasi sedang apa. Tetapi ketika kami lesehan di halaman masjid, alangkah damainya, alangkah tenangnya ketika lesehan hanya di pelataran masjidnya saja. Walaupun ketika ada orang lewat, kami harus pura-pura ke belakang ke kamar kecil karena takut ditanya sedang apa. Tetapi lama-kelamaan kami tahu kalau di masjid itu tidak ada security, tidak ada satpam, tidak ada penjaga. Yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahkan kami bisa merasakan 2 kali bulan Ramadan di Cibinong. Kami bisa merasakan yang namanya nikmat Ramadan bersama, berkumpul dengan teman-teman yang Islam. Ketika kami berkumpul dengan teman-teman Islam kami tidak dilarang oleh mereka, tidak diasingkan, tidak dianggap kamu jangan bergabung dengan kami karena kami Islam, kamu Katolik. Tidak, mereka dengan tangan terbuka menerima kami. Kami merasakan keindahan, bahkan bisa merasakan puasa dengan mereka, buka dengan mereka. Alangkah indahnya walaupun kami saat itu dalam posisi di agama kami, yaitu agama Katolik. Tetapi suasana kebersamaan itu yang semakin mendekatkan kami terus dengan dunia Islam. Sampai kami harus kembali pulang ke Kuningan. Dan ketika kami pulang di Kuningan, kami harus bekerja layaknya teman-teman yang lain. Kami pernah merasakan kerja dengan sales, dimana ketika di sales itu kami kepanasan, kami berteduh di gereja. Kami kehujanan, kami berteduh di gereja. Bahkan di lingkungan teman kerja kami pun, kami hanya Katolik sendirian. Tetapi kamilah yang selalu dipercaya untuk memimpin doa bersama teman-teman Islam kami. Selalu untuk sharing dengan teman-teman kami. Yang akhirnya, walaupun kami di Katolik, tetapi kedekatan kami dengan teman-teman di Islam itu sungguh dekat. Yang akhirnya menghantarkan kami di 2012 memutuskan untuk hijrah, untuk memantapkan diri untuk sudah kami akan masuk Islam, akan mempelajari agama Islam dengan sebenar-benarnya sebagaimana kami ketika di Katolik, dari mulai kecil di gereja, aktif dengan organisasi Katolik sampai sekolah calon pastor di Bandung. Begitu pula ketika di Islam, kami akan sebenar-benarnya masuk Islam, akan mempelajari Islam. Dan alhamdulillah ketika masuk Islam, tepatnya di tanggal 27 Juli 2012, kami masuk Islam di Cigugur. Alhamdulillah di pesantren Al-Ihya Cigugur. Tidak lama kami harus melanjutkan studi kami di pondok pesantren Al-Multazam Husnul Khotimah Manis Kidul Jalaksana Kuningan. Di sana kami pagi di STIQ Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Multazam sampai duhur harus melanjutkan kembali studi kami di STIS Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah. Dan malamnya kami melanjutkan studi kami lagi di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Kuningan. Itulah pendidikan kami ketika sebelum dan sesudah kami masuk di Islam.
perbedaan kami ketika kami hidup sebagai Muslim dan kami ketika sedang di Katolik. Tidak dipungkiri, ketika ibadah aja sudah berbeda. Ketika di Katolik, untuk ibadah yang wajibnya adalah seminggu sekali ketika pergi ke gereja. Tetapi ketika di Islam, ibadah yang wajibnya adalah sehari adalah 5 kali. Entah yang tidak wajibnya sih itu sudah tidak terhitung berapa banyaknya. Itu yang sehingga perbedaan itu sangat terasa. Dari ibadah yang wajib pun sudah terasa. Nah, itu, dan ketika di Islam, Alkitab atau Bible, ketika di Katolik tidak ada yang bisa menghafal kitab sucinya Katolik. Tetapi ketika di Islam banyak sekali para hufaz, para hafizoh yang bisa menghafal semua satu kitab Al-Quran. Itu kedahsyatan Al-Quran. Bahkan di kitab-kitab yang lain tidak ada yang mampu. Tetapi ketika di Al-Quran semua orang mampu untuk menghafalkan Al-Quran sampai dengan titik-titiknya, dengan harokat-harokatnya. Itu keajaiban di Islam. Bahkan ketika di Islam itu keindahan sangat terasa, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat buat semuanya. Itu sangat terasa, di mana kedamaian di Islam, keramah tamahannya para pemeluk agama Islam sangat terasa. Bahkan Islam itu diciptakan, apalagi di Indonesia, tidak dengan perang, tidak dengan huru hara, tetapi dengan kedamaian, sehingga Islam bisa di Nusantara ini, di Indonesia ini bisa merebak sampai ke seluruh lini masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin nabayyil azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala utada wa khalaqnakum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dampak untuk psikologis keluarga mungkin ada. Ketika kami memutuskan masuk Islam, orang tua ketika mengetahui itu nangis sejadi-jadinya. Kami disidang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah, dengan orang-orang menonton di sekitar kami. Kami ditanya, kenapa AA masuk Islam? Kami anak pertama dari 4 bersaudara. Makanya kami dipanggil AA. Kenapa AA masuk Islam? AA dari kecil sudah di gereja, beasiswa semua dari gereja, sampai sekolah calon pastor ke gereja, semuanya bantuan dari gereja. Kenapa AA telah besar masuk ke Islam? Apakah AA tidak malu? Kami saat itu jawab, Mama, di Islam
AA bisa lebih dekat dengan Tuhannya. Di Islam AA bisa lebih ibadah sehari 5 kali, sedangkan di gereja kami hanya seminggu sekali. Mama, kami hidup lurus dari kecil di gereja. Kami membanggakan orang tua, kami membanggakan keluarga ketika kami di gereja. Tetapi Allah lah yang mengantar kami untuk masuk ke Islam, bukan keinginan kami sendiri. Mama, kami saat itu masih berani mendakwahkan kepada kedua orang tua kami yang aktivis Katolik. Mama bilang, AA dibayar berapa oleh Islam? Kami bilang, Mama, kami tidak dibayar oleh Islam untuk masuk Islam. Kami tidak dibayar. Kami keinginan sendiri untuk masuk Islam. Jadi kami tidak dibayar. AA dengan keinginan hati untuk masuk Islam. Sampai orang tua, ibu, bapak datang. Bapak pulang dari kerja, mensidang kami lagi. Sudah akhirnya diputuskan, kalau AA tidak mau nurut sama orang tua, sama keluarga, AA silahkan pergi dari rumah. Kami saat itu dengan keinginan kami sudah bulat masuk Islam, kami meninggalkan rumah. Kami saat itu dengan keislaman kami yang baru seminggu, kami belum banyak mengerti ilmu agama. Yang dibawa sama kami dari rumah itu hanya pakaian. Karena yang diingat oleh kami itu pakaian buat sholat, pakaian buat ibadah. Karena kami belum mengerti apa itu najis, apa itu haram. Kami belum mengerti, sehingga kami pulang keluar dari rumah hanyalah pakaian yang dibawa oleh kami. Dampak dengan lingkungan sosial kami, dengan teman-teman kami ketika kami masuk Islam adalah ketika di sosial media kami berteman dengan teman-teman Kristen semua. Kami mengganti foto profil kami mengganti status kami, agama kami. Saat itu teman-teman kami mengetahui bahwa kami sudah masuk di agama Islam. Kami saat itu di sosial media dicaci maki, dilecehkan, dicemooh, dianggap orang gila, dianggap orang yang pengkhianat karena tidak tahu balas budi. Ketika masuk kecil, kami dari Katolik semuanya, beasiswa semuanya sampai besar, tapi sudah besar meninggalkan Katolik untuk masuk ke agama Islam. Bahkan ada ancaman pembunuhan. Tetapi kami tidak patah arang. Kami walaupun dicaci, dimaki, dianggap orang gila, dianggap bahkan orang yang tidak tahu balas budi, pengkhianat, bahkan diancam akan dibunuh. Kami tetap dengan keyakinan kami. Kami tetap dengan akidah kami Islam. Bahkan kami tantang teman-teman kami, silahkan yang mau membunuh kami, asalkan kami di Islam, mati kapan saja kami sudah siap. Karena jaminan ketika mati dalam keadaan berjuang, dalam keadaan Islam, apalagi kami seorang mu'alaf, dosa kami telah diampuni oleh Allah ketika masuk Islam, menjadi fitrah, menjadi suci. Insya Allah husnul khatimah dalam keadaan mati. Jadi kami ketika di Islam, kami sudah menyerahkan seluruh jiwa raga kami untuk Islam, untuk perjuangan, untuk kejayaan Islam. Kami ketika sudah di Islam, apa yang kami akan lakukan? Kami akan berjuang,
Ketika kami masuk Islam, kami sudah mewakafkan diri kami sepenuhnya untuk perjuangan Islam. Kami ingin mempunyai tempat bernaung untuk para mu'alaf, di antaranya seperti rumah singgah, karena merasakan ketika kami diusir masuk Islam, kami bingung di mana tempat kami bernaung, di mana tempat kami tinggal, di mana tempat kami bekerja, siapa saudara-saudara kami. Kami merasakan kebingungan. Kami ingin berbakti ketika kami sudah di Islam, berjuang untuk Islam, berjuang untuk teman-teman mu'alaf. Kami ingin menyediakan rumah singgah buat mereka. Syukur-syukur ke depannya kami punya pesantren mu'alaf, karena background kami ketika di Islam, di lingkungan pesantren. Alhamdulillah sudah 8 tahun kami di lingkungan pesantren. Dari pesantren Al-Ihya lanjut ke pesantren Al-Multajam Husnul Khotimah, dan 2016 kami harus ikut ke guru kami Buya Yahya Al-Bahjah. Potensi itu, sumber daya itu yang mungkin kami bisa berikan kepada teman-teman mu'alaf, lebih khususnya kepada masyarakat Islam pada umumnya. Ilmu yang bisa kami berikan untuk Islam, untuk mu'alaf, tenaga kami, jiwa raga kami, insya Allah kami berikan sepenuhnya untuk perjuangan Islam. Itu yang bisa kami berikan buat perjuangan Islam. Pesan kepada teman-teman, sedikit berbagi, sedikit sharing kepada teman-teman. Jangan khawatir, baik yang belum memutuskan untuk masuk ke Islam atau sudah di Islam, jangan khawatir, karena Allahnya di Islam itu maha kaya, Allahnya di Islam itu maha segala. Tidak usah khawatir, Allah sudah menjamin. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sudah menjamin, umatku sudah dijamin, setengah penderitaan dari umatku sudah dijamin oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak akan yang namanya kesulitan, tidak akan sampai menemukan rezeki ketika di Islam. Tidak, bulatkanlah tekad, wahai teman-teman yang belum masuk ke Islam, belum memutuskan untuk masuk ke Islam, bahkan teman-teman yang sudah masuk di Islam, barakallah, bersemangat, langsung insya Allah Allah akan ijabah semua doa teman-teman. Apalagi ketika masuk di Islam, teman-teman adalah suci, teman-teman adalah fitrah, doa teman-teman dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal gimana yang belum masuk Islam menjemput hidayah untuk gimana kita bisa masuk Islam. Yang sudah masuk Islam, gimana caranya kita terus belajar. Bahkan utlubul ilmi ilal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Bahkan tuntutlah ilmu walau bisin, walau sampai ke negeri Cina. Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menuntut ilmu sampai nanti Allah panggil ke akhiratnya, panggil Allah ke hadapannya, di sampingnya. Mari kita berdoa buat yang belum memutuskan untuk masuk ke Islam, yang sudah di dalam Islam. Mari untuk yang sudah Islam dari kecil, dari turunan, kita berdoa semoga Allah mengijabah, apalagi ini di bulan suci Ramadan, mengijabah semua doa-doa, semua hajat-hajat teman-teman, para saudara muslim muslimat, para saudara mu'alaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila
Sirotikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami